Pastors Fellowship di bulan Februari ini berlangsung di Hoikos El Sadai Kakung, Jakarta, pada 27 Februari 2024. Sebelum diskusi fellowship, acara dimulai dengan ibadah singkat yang dipandu Ibu Nina, istri dari Pendeta Hermon, dan khotbah oleh Pendeta Hermon. Pengiring musiknya oleh putri dari Pendeta Hermon yang pandai memetik gitar. Berikut cuplikan dari acara tersebut. Sujud menyembahmu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Pertolongan kepada kita ialah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turun atas saudara sekalian rahmat anugerah dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan Roh Kudus menyertai ibadah kita dari awal hingga pada akhirnya. Tuhan yang Kau memberkati kami, menguduskan kami yang melayani-Mu, dan menguduskan hamba-hamba-Mu yang hadir di tengah-tengah kami, supaya kami boleh bersekutu dengan Tuhan, memuji Engkau, dan meninggikan nama-Mu. Pimpin ibadah ini dari awal hingga pada akhirnya. Roh Kudus bersama-sama dengan kami, demi Kristus Tuhan, kami sudah berdoa. Amin. Umat pilihan Allah dengan panggilannya, untuk menggenapi firman-Nya, sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat kemenangan. Mari kita semua umat pilihan Allah dengan panggilannya, untuk menggenapi firman-Nya, sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat kemenangan. Baik, kita coba belajar ya tentang pencobaan dari kitab Yakobus. Ya, saya nggak tahu, saya mau rekam Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu boleh lihat YouTube saya, sangat banyak YouTube saya, pelajaran-pelajaran di YouTube saya. Oke, coba kita lihat teologi Yakobus ini. Sebenarnya pencobaan itu, kalau saya melihat pencobaan itu sebenarnya itu menjadi sesuatu yang sentral dalam surat Yakobus. Sentral sebenarnya. Hanya cara Yakobus menyampaikan tentang pencobaan itu yang paling frontal adalah di ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18. Yang real, kita kelihatan kata-kata cobaan di sana. Tapi nanti kalau Bapak Ibu melihat di bagian-bagian berikutnya ya, di bagian-bagian berikutnya mulai dari ayat 19 sampai dengan ke pasal yang terakhir itu Bapak Ibu, itu sebenarnya bagian-bagian daripada pencobaan itu ditunjukkan di sana. Nah, contohnya salah satunya itu di pasal yang keempat kalau saya tidak salah, ketika ada orang yang tidak sabar satu dengan yang lain, hidup dengan hawa nafsu, sebenarnya kan itu kan cuplikan dari satu pencobaan juga, godaan juga sebenarnya ya. Dia sedang membicarakan itu juga. Nah, tetapi yang sangat real tentang cobaan itu ada di dalam ayat 1 sampai dengan ayat 18. Nah, kita mulai dengan ayat 12 saja. Kita mulai baca dari situ ya ayat-ayatnya. Di sana dikatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Saya tadi cek bahasa Yunaninya. Kata yang diulang-ulang kata hupomone. Hupomone, pokoknya ketekunan hupomone, bertahan hupomone. Kata-kata itu dengan berbagai macam bentuk perubahan, kata-kata itu sangat banyak diulangi di ayat 1 sampai dengan ayat 18 ini. Lalu saya coba cek pengertian kata hupomone itu adalah bertahan
sekalipun sebenarnya tidak ada kemampuan untuk bertahan, tetapi dia bertahan supaya dari ketahanan itu ada sesuatu yang bisa dia keluarkan dari dalam hidupnya. Ya, jadi saya gimana ya ngambil contoh upomone itu seperti orang diperas gini loh. Dia udah diperas gini, tapi dia tetap bertahan. Dia tidak pernah melawan dari situ, dia tetap mencoba bertahan. Semakin dia diperas, semakin dia kuat lagi. Dia diperas lagi, semakin dia kuat lagi. Dan kata-kata itu rupanya diulang-ulangi itu, banyak sekali diulang-ulangi di ayat-ayat ini. Nah, memang di dalam ayat yang ke-12 ini, kalau kita melihat strukturnya, puncaknya itu ayat 12 itu sebenarnya. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Nah, lalu dijelaskan lagi, sebab apabila ia sudah tahan uji, sudah hupomone, ya jadi berbahagialah orang yang hupomone dalam pencobaan, sebab apabila dia sudah hupomone, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Jadi, saya nggak tahu teologi saudara ya, yang namanya kita belajar teologi ya, tapi kan kita bisa melihat di dalam Alkitab itu kan ada berbagai macam mahkota. Ya, mahkota-mahkota yang disiapkan oleh Tuhan, dan salah satunya itu adalah mahkota kehidupan bagi mereka yang bertahan di dalam pencobaan. Bertahan dalam pencobaan. Kenapa sampai dikatakan oleh Yakobus seperti ini? Nah, coba kita lihat Bapak Ibu, kalau saudara sepaham dengan saya kan, Yakobus ini sekalipun meskipun dia katakan dia adalah hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, Yakobus ini kan saudaranya Tuhan Yesus ya, yang menulis surat ini. Lalu ada kata kepada ke-12 suku di perantauan. Ya, jadi ada kata diaspora di sana yang dipakai dalam bahasa Yunani sebenarnya. Kata diaspora itu artinya adalah kepada orang-orang Yahudi atau orang-orang Israel yang berdiaspora, yang keluar dari Yerusalem pada waktu itu, dan mereka sudah tidak tinggal di sana. Ternyata Yakobus itu menyurat, dan salah satu yang diselidiki oleh Yakobus adalah masalah kehidupan dari orang percaya, bahwa orang-orang percaya yang di perantauan itu atau yang berdiaspora itu sebenarnya tantangan utama yang kita hadapi itu adalah pencobaan. Nah, kata utama yang dipakai tentang pencobaan itu adalah peirasmos sebenarnya. Peirasmos itu ilustrasinya adalah seperti orang melepaskan benang dari pintalannya. Jadi dilepaskan benang dari pintalannya, lalu dia berusaha menggulung kembali. Sehingga arti utama dari pencobaan itu sebenarnya adalah menggulung kembali atau menegakkan kembali benang kusut. Jadi sebenarnya pencobaan itu ketika kita hadapi itu memang membuat semacam kekusutan yang begitu banyak dalam hidup kita. Kalau orang tidak hupomone, tidak bertahan dalam pencobaan itu Bapak Ibu, itu pasti semuanya kusut. Otaknya kusut, pikirannya kusut, apalagi wajahnya kusut, bajunya kusut, hatinya kusut, pokoknya semuanya kusut. Ya, pokoknya semuanya kusut. Nah, rupanya Bapak Ibu, Yakobus mencoba mengatakan kepada kita bahwa ternyata orang percaya itu tidak luput dari yang namanya apa? Pencobaan. Jadi, bagaimanapun hebatnya kita, rohaninya kita, kuatnya kita, Bapak Ibu, kita nggak lepas dari yang namanya pencobaan. Pencobaan itu selalu ada. Dan itu yang ditantang kepada kita. Kalau kita mampu bertahan dalam pencobaan itu, maka dikatakan kita akan mendapatkan mahkota kehidupan itu. Ya, mahkota kehidupan yang dijanjikan bagi barang siapa yang lolos dari pencobaan itu. Ketika kita tahu tentang pencobaan itu, mungkin yang muncul dalam benak kita, pencobaan itu sifatnya itu tidak sama. Sekalipun akar katanya peneasmos sama akar katanya ya, tapi sifatnya nggak sama. Di dalam bagian ini, dalam ayat 1-18, sebenarnya Yakobus itu mengemukakan kepada kita bahwa ada 3 sifat dari cobaan ini. Ya, pencobaan ya ada 3 sifatnya. Yang pertama dikatakan cobaan itu bisa sebagai ujian. Yang kedua, cobaan itu bisa berkaitan juga dengan harta yang kita miliki. Dan yang ketiga, cobaan itu bisa bersifat godaan. Jadi beda ya. Beda. Dia membedakan, kalau Bapak Ibu nanti jeli memperhatikannya,
Itu dibedakan di dalam bagian itu. Nah, sehingga ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-8 itu bicara cobaan yang sifatnya sebagai ujian. Lalu yang berikutnya dalam ayat 9 sampai 11, dia sedang membicarakan cobaan yang muncul dari harta yang kita miliki. Jadi, bagaimana respon kita? Bagaimana cara berpikir kita? Ketika kita tidak punya harta, dan ketika kita punya harta, bagaimana respon kita terhadap harta itu? Pada waktu kita, kalau Alkitab bilang, kalau saya tidak salah itu di kitab Amsal ya, yang dikatakan supaya kalau aku miskin, aku tidak mempermalukan Tuhan, dan kalau aku kaya, aku tidak berkata siapa Tuhan itu. Nah, itu dia. Ya, jadi memang godaan atau cobaan harta itu sangat kuat dalam hidup kita. Coba lihat pakai contoh Bapak Ibu. Pakai contoh ya. Kalau kita nggak punya harta, kita itu kadang-kadang jalannya menunduk malu gitu ya. Tapi ketika kita sedikit punya harta, jalannya udah agak kayak gini dia. Kita jadi gitu pasti itu Bapak Ibu ya. Ya, ketika dia naik sepeda ontel, lagi mau kemana? Olahraga, kita jadi gitu. Lalu sebenarnya memang cuma naik sepeda ontel kan. Ya kan? Ketika dia naik motor, tampilannya gede. Tapi ketika dia naik mobil, beda lagi Bapak Ibu. Ya, tadi Ibu Nina bilang sama saya, apa itu? Mobil apa tadi? Expander sekarang kok gede banget ya katanya gitu. Oh ya gede kan, semua kan berubah ya. Ya kan, semua berubah gitu, saya bilang gitu. Saya ngerti maksudnya. Ya, kau udah berubah terus. Kita ini nggak punya mobil terus, itu mungkin maksudnya gitu ya. Ya, udah berubah modelnya, nggak ada terus, kita nggak punya sama sekali gitu ya. Tapi saya tertawa dalam hati saya karena memang lagi menggumuli ini. Iya ya. Kadang-kadang memang banyak hal yang terbesit dalam hati kita kalau yang berkaitan dengan milik itu. Ya, ketika kita milik yang ini, kita pingin milik yang seperti ini. Pakai contoh Bapak Ibu, HP kita. Ya, HP kita juga kan sama ya. Ya, dari HP yang ya mungkin dulu Nokia pisang. Tahu Nokia pisang ya? Ya, Nokia pisang itu loh ya. Nokia pisang dulu belum ada 3 in 1, dulu sudah ada 3 in 1 Pak Tonggor. Apa? Nokia pisang itu udah 3 in 1. Terima, masuk ya, telepon, lempar anjing bisa juga. Iya. Oh iya. Itu fungsinya itu sama dulu ya. Iya. Nah, itu yang sedang digumuli di dalam bagian kedua itu bicara tentang harta. Ya, harta. Nah, lalu yang berikutnya bicara tentang godaan. Nah, ini antara ujian dengan godaan itu agak berbeda di situ. Ya kan? Nanti kita lihat ya perbedaannya Bapak Ibu ya. Nah, 3 bagian ini yang disebut oleh Yakobus itu sebagai pencobaan yang memang silih berganti dalam hidup kita. Ada ujian, ada harta, ada juga godaan. Nah, ketika sekarang ujian itu muncul, kita diuji, ya kan? Maka dikatakan di dalam ayat yang kedua, saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ya, saya nggak tahu apakah cuman saya melihat bahwa kalimat utama dari teks ini adalah memang ayat 2 itu. Ayat 2 itu. Ya, ayat 2 itu sebenarnya kalimat utamanya di sana. Kenapa saya katakan kalimat utamanya di sana yang itu? Karena nanti dari kata peleasmos di situ keluar semuanya. Ya, keluar semuanya. Jadi kalau dalam bahasa Yunani itu kan selalu ada kalimat utama ya, kalimat utama. Jadi kalimat utamanya itu sebenarnya adalah anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai. Nah, di sini yang saya katakan tadi kepada Bapak Ibu bahwa pencobaan itu sifatnya itu tidak hanya satu. Ya, tidak hanya satu. Makanya dia bilang berbagai-bagai pencobaan. Nah, sehingga saya kalau kita melihat pembacaan kita ini, saya menemukan bahwa memang pencobaan itu 3 sifatnya. Ada ujian, ada harta itu milik kita, lalu satu lagi adalah godaan. Nah, yang mau dikatakan kepada kita adalah ketika ujian muncul. Nah, ini yang dikatakan di sana ya. Ketika ujian itu muncul, ayat yang kedua,
sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan hupomone, ketakutan. Jadi ketika ada orang menghadapi cobaan ujian dalam hidupnya, sebenarnya dia sedang diarahkan kepada yang namanya ketekunan. Nah, ini dia, ketekunan. Dan ketekunan itu kalau orang mampu hupomone, hasilnya dikatakan ada di dalam ayat 4 sebenarnya. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi, nah ini satu kata yang sebenarnya muncul dalam istilah kepemimpinan. Kata yang saya pakai adalah kata supaya kamu berintegritas, ya kan? Supaya kamu berintegritas. Saya katakan kepada saudara bahwa orang yang berintegritas itu adalah orang yang sempurna, utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Itu menarik sekali Bapak Ibu. Jadi sebenarnya Tuhan itu ya mendesain kita lewat cobaan ujian itu supaya kita berintegritas. Jadi kita tidak pernah menjadi hamba Tuhan yang berintegritas kalau kita tidak lolos dari ujian demi ujian yang Tuhan berikan kepada kita. Saya pakai contoh kepada Bapak Ibu. Abraham itu salah satu hamba Tuhan atau tokoh iman yang saya lihat dalam Alkitab yang mungkin menghadapi 3 ini tadi. Tapi coba lihat ketika dia menghadapi yang namanya ujian. Ujian yang paling pelik dalam hidup Abraham itu adalah ketika Tuhan meminta Ishak itu. Ya, meminta Ishak itu. Itu ujian yang sangat luar biasa menurut saya. Ya, ujian yang sebenarnya nggak masuk akal menurut saya. Ada orang begitu dekat dengan Tuhan, bergumul dengan Tuhan, dijanjikan, diberi, lalu setelah itu diminta lagi. Dan rupanya disitulah kekuatan dari Abraham. Kalau mungkin dia hidup di zaman perjanjian baru itu, tujuannya Tuhan sebenarnya supaya dia hupomone, supaya dia mampu bertekun dengan apa yang dia yakini tentang Tuhan itu. Karena memang kan tidak dipersembahkan juga kan, Ishak itu kan tidak dipersembahkan. Dan di sana kita melihat langkah-langkah imannya dia luar biasa sekali. Kalau Bapak Ibu lihat di sana ya, salah satu ketika berjalan menuju ke gunung yang Tuhan tentukan itu, apa yang dia katakan kepada kepada bujangnya itu, kepada hamba-hambanya itu. Kata-kata yang paling bagus yang saya selalu ingat di kepala saya adalah, tinggallah di sini, kami akan pergi mempersembahkan sesuatu ke sana, dan kami akan kembali lagi. Jadi orang yang menghadapi ujian, orang yang bisa hupomone, di kepalanya itu Bapak Ibu, di kepalanya itu tidak ada kata gagal, tidak ada kata tak mungkin dalam hidupnya. Saya nggak tahu kepala Yakobus itu bagaimana cara berpikirnya. Saya pikir dia akan sistematis seperti Paulus berpikir gitu ya. Seperti Paulus berpikir, ternyata saudara, dia agak loncat sedikit. Setelah dia selesai mengatakan bahwa orang yang diuji itu akan bertekun, lalu orang itu akan berintegritas. Tiba-tiba dia bilang di sana, tetapi apabila ada di antara kamu yang kekurangan hikmat, saya agak bingung. Makanya kadang-kadang pendua syafaat itu pakai ayat ini terus. Padahal kan sebenarnya ayat ini kan tidak berkaitan dengan apa namanya? Dengan dua syafaat ini kan sebenarnya ya. Tapi ini kadang-kadang dicuplik Bapak Ibu. Ya, maksud saya ini mengemukakan ini juga supaya kita paham ya. Kita paham bahwa ternyata banyak sekali orang yang kadang-kadang menyalahgunakan. Ya, yang sebenarnya bukan itu sebenarnya maksudnya sana ya. Nah, tetapi yang paling menarik karena ini menggunakan kata tetapi, berarti mengontraskan persoalan yang ada di sana. Persoalan yang ada di sana. Apakah dia sedang mengalihkan pandangannya kepada teologi hikmat? Nah, ini dia ya, teologi hikmat yang nanti akan dia bahas secara khusus dalam pasal yang keempat itu. Saya tidak tahu itu maksudnya dia, karena memang nanti di surat ini dia katakan bahwa hikmat itu macam-macam hikmat. Ada hikmat yang dari atas, ada hikmat yang dari dunia, ada hikmat yang dari setan-setan dan sebagainya. Saya kurang paham apa maksudnya dia. Tetapi yang saya mau melihat sebenarnya adalah apa kaitan cobaan, ujian dengan hikmat. Karena bahasa Yunani juga kental.
mengontraskan kata tetapi itu dalam bahasa Yunani ini sangat kontras juga. Artinya apa? Kalau udah dibuat kontras kan, satu sisi diharapkan yang ini, tiba-tiba dimunculkan yang ini. Ini kan berbeda dia. Kontras sekali itu. Ya, tetapi apapun itu Bapak Ibu, yang mau saya garis bawahi sementara, ini dia. Yang saya mau garis bawahi sementara, ketika kita diuji, kita perlu hikmat. Itu saja. Ketika kita mengalami ujian dan ujian dalam hidup kita perlu hikmat. Dan kita perlu meminta hikmat itu daripada Tuhan. Ya, kita perlu meminta hikmat daripada Tuhan, karena kita tahu bahwa Tuhan itu pasti memberi hikmat kepada kita ketika kita diperhadapkan dengan ujian-ujian yang sulit dalam hidup kita. Dan itu yang mau dikemukakan dalam bagian ini. Ya, makanya hikmat itu dibuat seperti semacam untuk memperolehnya semacam orang berdoa, orang meminta, tetapi tidak ada sikap yang sebenarnya yang ditunjukkan kepada kita bahwa ada kekusukan harus berdoa secara kusuk seperti itu. Tetapi yang saya lihat di dalam bagian ini adalah ketika kita meminta hikmat, entah kau meminta dalam doa, entah kau meminta dalam kondisi yang mendadak, entah kau meminta dalam kondisi yang bagaimana, Tuhan beri saya hikmat menghadapi ini, maka yang diperlukan adalah keyakinannya kita. Gak boleh bimbang minta sama Tuhan. Ya, jadi ketika kita percaya bahwa Tuhan itu memberikan hikmat kepada kita, maka itulah yang akan menjadi kekuatan kita ketika kita menghadapi yang namanya apa? Ujian dalam hidup kita. Nah, saya rasa ini bagian pertama yang dijelaskan di dalam teologi Yakobus tentang cobaan ini, bahwa cobaan yang pertama itu adalah cobaan yang bersifat ujian. Nah, cobaan yang kedua tadi yang saya sudah sebutkan kepada saudara adalah berkaitan dengan harta. Harta itu identik dengan kekayaan. Harta itu adalah bagian dari yang mengikuti hidup kita. Ada kalanya Tuhan mengizinkan kita punya, tapi ada kalanya juga Tuhan mengizinkan kita punya, tidak punya. Sama nggak bagi kita orang-orang percaya? Oke, yang terakhir Bapak Ibu, kita melihat godaan. Ini menarik Bapak Ibu. Ayat 13 itu ya. Apabila seorang dicobai, Petiasmos juga ini dipakai. Janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Ini yang harus kita lihat. Godaan itu, ketika engkau digoda, ketika engkau jatuh, jangan pernah berkata bahwa itu Tuhan yang mengizinkan saya menghadapi kayak ini. Karena dikatakan dalam bagian ini, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Berarti kita paham sekarang bahwa pencobaan itu, godaan itu munculnya dari diri kita, dari ketidakmampuan kita mengendalikan diri kita. Karena dikatakan di dalam bagian itu, dan apabila keinginan, nah itu kata yang dipakai di sana, keinginan kita telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jadi godaan itu bukan dari Tuhan, tapi ada umpan yang kita lihat. Ada contoh. Ada yang punya kartu kredit? Nggak ada ya. Puji Tuhan, hamba Tuhan GKB nggak punya kartu kredit. Tapi ada satu hamba Tuhan yang saya dengar kemarin baru cerita lagi, anaknya ke saya. Dia bilang, apply lagi kartu kredit, dan di ACC lagi puluhan juta. Lalu saya bilang, kartu kreditnya kan banyak, saya bilang gitu. Oh iya, terus kenapa masih keluar lagi? Ya kan, kenapa masih keluar lagi? Karena saya tahu pasti nunggak dia, udah dia pakai nunggak kan, gitu. Kenapa masih keluar lagi? Kemungkinan lolosnya dia cuma satu, menurut saya. Dia bayar MP, minimum payment. Ya kan, ada minimum payment itu kan pasti kita lolos itu, nggak akan dikejar-kejar. Karena bank itu paling senang kalau kita bayar minimum payment. Kalau boleh jangan lunasi utang itu, ya kan? Karena kalau sudah lunasin, nah, saudara nggak cinta itu namanya sama dia gitu ya. Nah tapi kalau itu kita biarkan terus seperti itu, wah itu paling senang gitu. Nah ada godaan, ada selalu umpan yang diberikan. Yusuf juga sama, ada umpan yang diberikan. Ya. Ada si tante datang, tiba-tiba,
Lagi sibuk ya, Cuk? Iya, Tante. Oh, Cuk. Sakit, Cuk. Katanya gitu. Jangan, Tante. Udah, nggak ada orang, Cuk. Jangan, Tante. Nggak ada orang. Katanya gitu. Berhari-hari katanya digoda tuh. Ketika ada godaan, jurusnya kita hamba Tuhan lari dari situ. Karena tidak ada di antara kita yang akan tahan menghadapi yang namanya godaan. Apalagi kalau udah rayu berhari-hari kan, udahlah, ayolah, nah itu kan, iya, seperti itu. Sama juga, triknya akan menjadi sama. Ya Bapak Ibu ya, saya nggak perlu menyebut nama ya, kita tahu tentang seorang hamba Tuhan, seorang pendeta yang mungkin menggembalakan gereja yang gede, luar biasa gerejanya, dia terpaksa harus korupsi karena dia harus apa? Memenuhi kebutuhan daripada istrinya yang adalah bintang film itu ya, bintang film Hollywood itu, ya dia harus memenuhi kebutuhan itu. Gerejanya gede banget, nggak usah sebut negara juga, ya kan? Iya, nggak usah sebut negara juga, gerejanya gede banget, luar biasa gerejanya. Ya, tapi karena dia punya istri bintang film Hollywood, apapun dilakukan untuk istrinya. Makanya kadang-kadang kan jujur kita bilang kadang-kadang kan istri-istri kita itu juga harus berhati pendeta juga. Kalau istri-istri kita itu nggak berhati pendeta, itu menjadi sumber godaan gede buat kita juga. Ya kan? Harus berhati pendeta, harus bisa menerima kita ini apa adanya. Ya, harus bisa menerima kita apa adanya. Jangan karena menerima kita apa adanya kita nggak diurus itu ya. Ya nggak ibu ya. Kan kadang-kadang kan istri hamba Tuhan tuh kadang-kadang susah urus suaminya. Ya nanti kalau udah suaminya jatuh, kan itu kan dapat bilang kan, katanya gitu. Makanya katanya gitu. Kalau udah jatuh, makanya katanya gitu. Tapi kalau sebelum jatuh, nggak pernah dijaga dengan baik. Nah itu dia. Jadi kita belajar dalam hidup ini Bapak Ibu bahwa ternyata godaan itu bukanlah sesuatu yang mudah untuk dihindari. Ya, Yusuf harus lari. Yusuf harus masuk kembali ke penjara. Gara-gara godaan demi godaan yang seperti itu. Untuk menjaga kesuciannya, kekudusannya di hadapan Tuhan, dia harus melepaskan jubah kemuliaan itu dan rela meninggalkan semuanya. Asal jangan aku sampai menyakiti hati Tuhan. Mari kita belajar melihat bagian-bagian ini menjadi bagian yang boleh kita bangun dalam hidup kita ya. Nah, kalau begitu dari teologi yang khusus tentang cobaan, ujian, harta dan godaan ini, aplikasi penting apa yang kita lihat? Aplikasinya sederhana menurut saya Bapak Ibu. Aplikasinya adalah kembali kepada ayat yang ke-12 tadi. Sebenarnya di situ kata kuncinya, ya kita perlu bertahan. Ketika godaan apapun atau cobaan apapun yang muncul dalam hidup ini, kita perlu belajar bertahan dalam menghadapi cobaan-cobaan itu. Yang kedua, ketika cobaan itu ada, bukan hanya sekedar kita diminta untuk bertahan, tapi kita juga harus benar-benar menjadi orang percaya atau seorang hamba Tuhan yang tahan uji, yang upomone tadi. Ya, yang tahan uji, yang artinya kita ini tidak akan bisa dikulik oleh apapun. Kita tetap kokoh dan yang paling utama dalam hidup kita itu hanya Tuhan kita saja. Nah, yang bagian yang terakhir kita harus mengarahkan. Ketika ada cobaan itu, arahkanlah kepada kekekalan. Kalau saya menang dari sini, maka ada upah yang Tuhan siapkan bagi saya. Kalau saya lolos menghadapi ini, maka Tuhan akan memberikan hal-hal yang luar biasa buat hidup saya. Dan saya rasa itu yang perlu bagi kita hamba Tuhan ya, supaya hidup kita ini semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Dan semakin hari yang kita buat adalah yang baik daripada Tuhan. Jadi kita mau ditaruh di mana bisa aja. Mau ditaruh di Blok M, kita tetap berintegritas di situ. Mau ditaruh di Salebaran, kita berintegritas itu. Mau ditaruh di Cakung ini, kita berintegritas di sana. Ya kan? Mau ditaruh di bisnis kayak Pak Yubel itu kan, ya tetap berintegritas di situ. Amin. Ya, jadi tidak ada celah untuk berkompromi, tapi berintegritas tetap ditunjukkan bahwa saya hamba Tuhan, saya berbisnis, bukan tujuannya supaya saya jadi kaya, tapi bagaimana caranya saya mencukupkan pelayanan saya. Ketika kita nggak punya uang, kita juga harus perlu berintegritas di sana. Ya,
sehingga kita bisa bertahan ya melewati hari-hari kita. Ya, sedikit kesaksian Bapak. Boleh bersaksi sedikit? Saya mempersiapkan ini karena saya nggak punya uang. Tapi sebelum mulai ibadah tadi, ada orang bilang, saya udah transfer ya, katanya gitu. Aman ya. Berarti saya nggak ada utang, habis persekutuan ini nggak ada utang Bapak Ibu. Iya, karena dari kemarin saya berpikir begini, nggak saya nyambut hamba Tuhan kok. Ya kan, mana ada nyambut hamba Tuhan pakai utang, kan nggak ada utang itu Bapak Ibu. Tapi keren, ya sebelum kita mulai ibadah tadi, itu yang saya pas ngangkat telepon di sebelah kamar, aman saya udah transfer ya aman, katanya kita itu dia. Kayak gitu-gitu Bapak Ibu. Karena kemarin saya bilang posisinya bayar dulu gajiku itu biar aku bisa bayar, saya bilang itu. Ada katanya gitu, nggak ada Bapak Ibu. Sedih kali saya nggak ada. Banyak yang tidak percaya mujizat. Ya, nggak ada katanya. Sedih kali saya dengarnya ya. Tapi ya kita jalan konsisten dengan semua syukur yang kita, dan Tuhan memberkati kita dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Setianya Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, aku bersinar. Baik, yang ketiga, mohon Yesus menolong. Mohon Yesus menolong, menjaga hatiku agar bersinar selalu berhidup Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar. Berdoa Bapa Surgawi, makasih buat pertolongan-Mu yang sudah menolong ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya. Akhirnya kami hamba-hamba-Mu menyerahkan hidup kami masing-masing ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Engkau menolong semua pengembala kami, rintisan demi rintisan kami yang sedang kami gembalakan di daerah-daerah yang Tuhan percayakan kepada kami. Biar Tuhan akan menolong, Tuhan mencukupi dan Tuhan memberkati. Menyerahkan sinodi kami ke dalam tangan kuasa-Mu, menyerahkan hamba-Mu Pak Manuruk sebagai pemimpin dan sebagai ketua sinodi kami. Biarlah pengharapan Tuhan, pertolongan Tuhan, penjagaan Tuhan ada di dalam hidupnya. Hikmat Tuhan menyertainya dalam memimpin kami hamba-hamba-Mu yang ada di gereja-gereja lokal yang ada. Biar juga Tuhan menolong semua saudara-saudara kami yang menggembalakan juga di daerah-daerah yang ada di Kalimantan. Tuhan akan tolong mereka, berkati mereka ya Tuhan, supaya mereka semuanya juga ditolong oleh Tuhan dalam pengembalaan mereka. Gereja-gereja yang sudah dibangun juga, biarlah Tuhan memberkati, supaya Tuhan mengisi juga dengan jiwa-jiwa baru, dengan orang-orang percaya yang Tuhan tarik untuk datang ke sana. Orang-orang yang belum bertobat, biarlah boleh menyerahkan hidupnya dan boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, berkati kami semuanya. Yang hadir hari ini dalam semua pergumulan kami ingat untuk Ibu Ria yang tidak hadir hari ini, Pak Suwandi, Pak Frans, kami berdoa untuk mereka, bahkan Pak Antonius juga. Kami mendoakan dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan menolong mereka juga, supaya mereka juga boleh membagikan waktu mereka untuk berkomitmen juga dalam persekutuan kami bersama-sama di tempat ini. Terima kasih Tuhan buat semua pertolongan demi pertolongan-Mu. Akhirnya kami serahkan hidup kami, bangsa dan negara kami juga ke dalam tangan kuasa-Mu, dan segala sesuatu yang baik yang terus Tuhan rancangkan untuk bangsa ini. Kami serahkan doa ini
dengan iman dan penuh harap ke dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara, kita akhiri ibadah kita. Mari kita terus bergantung kepada Tuhan yang mengasihi hidup kita, dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dari Allah Bapa, sukacita dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini kekal selama-lamanya. Amin. Amin. Amin.